Selanjutnya musikalisasi puisi oleh Dina Lutfi. Dina Lutfi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan puisi dengan judul Tebar-tebar Cahaya. Dayang-dayang malam mengipasi bumi dengan hujan buatan dan seduh cahaya bulan. Kini kami tiba di lembar cahaya itu. Hari ini seni hari lahirmu ya Rasul, membacakan puisi, tak sembarang puisi, menitipkan rindu kami di sini. Akhir kata kami serukan Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dan musikalisasi puisi dari dibawakan oleh Los Angeles Band dan Dina Lutfi. Selanjutnya kita akan membuka kembali termin kedua antara pertanyaan. Sebelumnya Bapak Selby ini kemana ya? Bapak Selby? Ya, ini dia Bapak Selby. Pak, ini sebelumnya gimana tadi performance dari anak-anak yang sangat luar biasa sekali? Oh ya, tadi itu bagus sekali, tapi mungkin butuh basis ya. Ya Pak sudah basis dong, basis. Kalau SMA saya main. Oh benar sekali. Ayo ke pertanyaan kedua ya. Baik yang tadi sudah menyiapkan pertanyaannya untuk Bapak Selby, silakan ajukan. Wah ini Mas ya kayak anak diganteng sekali ya. Ini calon dokter ya mungkin ya. Atau sudah dokter ya Mas ya? Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Akmal. Ini Bapak saya mau bertanya. Ini saya adalah pengusaha muda yang insya Allah bisa dibilang saya sudah mapan. Tapi Anda tahu usaha saya ini semakin besar dan saya tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Saya ingin bertanya,
apa yang saya lakukan untuk mendidik anak saya, karena saya tidak selalu tidak ada untuk anaknya. Selain itu, anak saya adalah seorang mualaf, saya baru masuk Islam. Karenanya saya bingung bagaimana cara mendidik anak saya dengan cara Islam, karena tentu saja saya masih belum dapat mengetahui Islam secara luas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi Arab sukanya sama Cina-Cina gitu ya, mualaf gitu ya. Jadi bagaimana Pak tadi pertanyaannya atas keluarga dari Bapak Abdul tadi tentang bagaimana cara mendidik anaknya dengan kesibukan yang ada dan dengan seorang istri yang mualaf. Oke, Bapak Akmal. Bapak, ketika seseorang itu meninggal, hanya tiga amalan yang tidak putus, dan salah satunya adalah anak yang soleh. Jika Bapak terus berusaha dalam hal finansial, Bapak akan mendapatkan banyak harta, tetapi bagaimana dengan putra putri Bapak? Bagaimana Bapak nanti ketika Bapak sudah meninggal, Bapak? Jadi setiap anak itu juga membawa rezekinya sendiri. Jadi para orang tua tidak usah terlalu khawatir jika bekerja, meluangkan seluruh waktunya untuk bekerja dan tidak mendidik anaknya. Padahal anak tersebut nantinya adalah harapan Bapak ketika Bapak sudah tidak di sini. Karena doa dari seorang anak yang sholat, insya Allah dikabulkan meskipun Bapak sudah tidak dapat melakukan amalan-amalan yang lain. Dan Ibu, maaf, alhamdulillah, selamat datang di Islam, Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Ibu, Maha Penerima Taubat. Insya Allah, jika Ibu terus belajar tentang Islam, insya Allah Ibu juga bisa mendidik anak Ibu dengan baik, anak Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan tentang naiknya derajat orang-orang yang berilmu. Jadi yuk, kita semuanya, baik yang sudah punya putra-putri ataupun yang belum, kita berusaha sebaik mungkin untuk putra-putri kita utamakan pendidikan mereka, karena masa depan kita semua ada pada mereka. Dan juga tentang sifat Allah yang Maha Pengampun, saya ingin menceritakan dulu sebuah kisah singkat. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat sedang berkumpul di masjid. Dan Rasulullah memberitahukan bahwa sebentar lagi akan lewat seorang sahabat, dan dia adalah seorang ahli surga. Lewatlah seseorang. Para sahabat bingung, apa ini yang dimaksud Rasulullah? Kemudian keesokan harinya Rasulullah menceritakan hal yang sama. Kemudian lewatlah orang yang sama pula. Para sahabat kemudian cukup penasaran. Akhirnya salah seorang sahabat mendekati sang ahli surga tersebut, lalu meminta izin, bolehkah saya mengikuti saudara sampai di rumah dan saya menginap di rumah saudara? Tentu boleh. Kemudian dua sahabat tadi menginap di tempat yang sama, di rumah sang ahli surga tadi. Kemudian diperhatikanlah sang ahli surga. Ternyata menurut para sahabat, sholatnya, amalannya itu sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Lalu apa yang Rasulullah isyaratkan untuk ditiru dari sahabat ini? Kemudian setelah 3 hari menginap di sana, akhirnya sahabat yang menginap tadi penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya, apakah yang khusus dari amalan? Ternyata sahabat yang disebutkan ahli surga tadi, sebelum tidur dia selalu mengingat dosa-dosanya hari itu. Dia bertobat dan meminta maaf kepada orang lain jika ia menyakiti orang tersebut. Dan jika ada orang yang menyakiti dirinya, dia langsung memaafkan saat itu juga. Subhanallah, Allah Maha Pengampun. Dengan bertaubat seperti itu, maka seseorang sudah diganjarkan dengan surga. Jadi Ibu, bagaimana Bapak Akmal dan Ibu? Apakah sudah cukup penjelasan dari Mas Abdul tadi? Masih semangat dong ini? Mana semangatnya? Masih ingin bersama Mas Abi, kan? Silakan, diantara. Oh ya, Mbak nanti sekali pakai baju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya sudah sedikit jadi keluarga saya di lingkungan saya ini apa ya Pak ya, tidak terlalu hiraukan gitu kalau tetangga. Dari sebelumnya itu baik saja, tidak ada perselisihan, tidak ada apa-apa. Jadi terkesan seperti apa ya saya? Misalnya tanpa yang diperbuat oleh keluarga saya. Jadi kan keluarga saya melakukan kesulitan itu bagaimana cara menanggapinya dan bagaimana cara saya secara Islam itu menanggapinya seperti apa. Sekali pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan tadi bagaimana cara apa yang dia lakukan ketika dia tidak siap lingkungan. Maka, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat kita di akhirat nanti, kita akan ditunjukkan apa saja yang kita lakukan di dunia. Tangan dan kaki kita akan bersaksi. Dan Allah tidak pernah menzolimi, dan Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi yuk kita tiru. Marilah kita semua tidak menyakiti orang lain, tidak menghukum orang lain yang menyakiti kita atau sifatnya tidak kita sukai. Kita jangan menghukum orang lain tanpa